Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, Prodi S1 Ilmu Gizi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Saya dari semester 5 akan mempresentasikan tugas akhir semester, yakni proposal yang berjudul hubungan tingkat pengetahuan kebiasaan makan dengan status gizi remaja. Yang pertama, latar belakang. Masa remaja merupakan tahap perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut WHO 2020, masa remaja ditandai dengan pertumbuhan fisik yang cepat, termasuk hormon yang mempengaruhi nafsu makan, metabolisme, dan kebutuhan nutrisi. Perumusan masalah, status gizi remaja seringkali mengalami permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang kebiasaan makan yang sehat, yang mempengaruhi kebiasaan makan sehari-hari. Banyak remaja yang mengalami gizi buruk atau kelebihan gizi yang berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, anemia, atau kekurangan vitamin. Berbagai studi telah dilakukan di sekolah yang menjadi lingkungan utama remaja. Edukasi mengenai pola makan sehat belum optimal, sehingga kebiasaan mengonsumsi makan cepat saji dan rendah nutrisi masih dominan. Selanjutnya, pertanyaan penelitian, bagaimanakah hubungan pengetahuan kebiasaan makan mempengaruhi status gizi? Dan tujuannya yaitu diketahui hubungan tingkat pengetahuan kebiasaan makan mempengaruhi status gizi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, manfaat bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran gizi, panduan edukasi gizi, pencegahan masalah kesehatan. Yang kedua, manfaat bagi peneliti, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, pengembangan intervensi gizi. Yang ketiga, manfaat bagi pelayanan kesehatan, yakni dasar program edukasi gizi, deteksi dini masalah gizi, pengembangan intervensi tepat sasaran, dan dasar kebijakan kesehatan. Selanjutnya, batasan penelitian atau keaslian penelitian. Yang pertama, konteks lokal. Penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan pengetahuan kebiasaan makan dengan status gizi remaja yang mungkin memiliki karakteristik budaya sosial dan ekonomi yang unik tentang faktor-faktor lokal yang mempengaruhi gizi remaja, seperti makanan tradisional dan pola konsumsi. Yang kedua, kondisi demografis. Penelitian ini akan berfokus pada remaja dengan kondisi demografis tertentu seperti status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan keluarga, dan tingkat pengetahuan untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi status gizi. Yang ketiga, keterkaitan dengan kesehatan masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi yang relevan bagi program kesehatan masyarakat dan kebijakan terkait pencegahan malnutrisi dan obesitas di kalangan remaja. Selanjutnya, metode atau desain penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, metode atau desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross-seksional, yang mana mengumpulkan datanya dilakukan secara bersamaan pada suatu waktu. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu yaitu pukul 8.30 sampai selesai. Tempat, SMP Negeri 3 Lembar, Desa Marejek, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kerangka teori dan hipotesis. Kerangka teori. Yang pertama, kebiasaan makan yang mencakup jenis makanan, frekuensi makan, jumlah makanan. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan, yakni faktor ekonomi, faktor sosial budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan. Yang ketiga, biologis, yakni umur, jenis kelamin, dan status kesehatan. Faktor individu, pengetahuan dan sikap, pengetahuan gizi, sikap makan, praktik makan, aktivitas tubuh, olahraga, kegiatan sekolah, pencernaan, tidur, mobilitas, menonton gadget yang mempengaruhi status gizi remaja. Kerangka konsep dan hipotesis.
yaitu dapat dilihat ada pengetahuan gizi dan kebiasaan makan yang dapat mempengaruhi status gizi remaja. Hipotesis H1, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kebiasaan makan dengan status gizi remaja. H0, tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan kebiasaan makan dengan status gizi remaja. Selanjutnya, penentuan populasi, sampel, teknik sampling, kriteria inklusi dan eksklusi. Yang pertama, populasi, yaitu remaja berusia 12-18 tahun yang tinggal di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Dapat diidentifikasi melalui sekolah menengah di Desa Mareje. Yang kedua, sampel menggunakan rumus Slovin. Rumusnya dapat dilihat di PowerPoint. Selanjutnya, keterangannya yaitu N, jumlah total populasi di Desa Mareje, atau data dapat diperoleh dari penerimaan siswa atau sekolah. E, tingkat kesalahan atau margin of error, misalnya 5% atau 0,05. 3, teknik sampling, simple random sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak, misalnya dari daftar siswa di sekolah atau daftar penduduk desa. Yang keempat, kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama, kriteria inklusi, yaitu tinggal di Desa Mareje dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, kriteria eksklusi, yakni remaja yang tidak bersedia menjadi responden dan remaja dengan kondisi kesehatan tertentu. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan remaja tentang konsep gizi, makanan sehat, dan pentingnya nutrisi untuk kesehatan tubuh. Indikatornya, pengetahuan tentang jenis makanan bergizi, dampak kekurangan atau kelebihan gizi, pengelolaan gizi, dan pengetahuan tentang pola makan sehat. Ukurnya yaitu kuesioner pengetahuan gizi. Hasil ukur tinggi, sedang, atau rendah. Skala ukurnya yaitu ordinal. Yang kedua, kebiasaan makan. Pola makan yang mencakup jenis makanan, frekuensi makan, dan cara makan yang dilakukan secara konsisten oleh remaja. Indikatornya frekuensi makan sehari-hari seperti sarapan, makan siang, dan makan malam. Konsumsi makanan cepat saji, buah, dan sayur. Alat ukurnya kuesioner frekuensi, questionnaire atau FFQ. Hasil ukur baik, cukup, atau buruk. Skala ukurnya ordinal. Yang ketiga, status gizi. Kondisi kesehatan remaja yang diukur berdasarkan parameter antropometri atau tinggi dan berat badan untuk menentukan IMT. Indikatornya tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dan atau IMT. Alat ukur pengukuran antropometri atau timbangan digital dan mikrotois. Hasil ukur gizi kurang, gizi lebih, gizi normal. Skala ukurnya yaitu ordinal. Selanjutnya, alur penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan tujuan, populasi dan sampel, pengumpulan data, analisis data, penyusunan hasil, dan publikasi hasil. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Pertama, teknik pengumpulan data, yaitu melalui kuesioner, digunakan untuk pengumpulan data terkait tingkat pengetahuan dan kebiasaan makan. Yang kedua, antropometri, digunakan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan remaja. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner tingkat pengetahuan kebiasaan makan. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berskala tertutup atau pilihan ganda, mencakup pertanyaan tentang pengetahuan kebiasaan makan. Yang selanjutnya, kuesioner kebiasaan makan. Instrumen yang digunakan adalah Food Frequency Questionnaire
atau FFQ mencakup sumber zat gizi dan waktu makan. Selanjutnya, pengukuran status gizi menggunakan timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, dan perhitungan indeks massa tubuh atau IMT. Selanjutnya, teknik analisis data. Tahapan analisis data. Yang pertama, data pengetahuan kebiasaan makan, data kebiasaan makan, dan data status gizi. Uji statistik yang digunakan yaitu analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden, analisis bivariat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen atau stimulus dan kelolaan atau responden. Yang ketiga, analisis multivariat digunakan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi status gizi. Selanjutnya, penyusunan RAB dan lini masa penelitian. RAB atau rencana anggaran biaya, yakni uraian kegiatan. Yang pertama, tahapan persiapan, pengajuan judul dan studi pendahuluan, usulan penyusun, proposal seminar, dan review proposal. Yang kedua, tahap pelaksanaan seperti pengurusan izin penelitian, pengukuran antropometri, konsumsi tim penelitian, pengumpulan data transportasi, pengadaan angket dan kuesioner. Yang terakhir, souvenir untuk responden. Yang ketiga, pengelolaan dan analisis data, yakni pengelolaan data dan analisis data. Yang keempat, tahap penutup, yakni penyusunan laporan, revisi laporan, seminar hasil penelitian, dan publikasi hasil penelitian. Yang kelima, biaya tak terduga. Dan yang terakhir, total dari keseluruhan RAB tersebut. Yang kedua, lini masa penelitian. Pertama, kegiatan penyusunan proposal penelitian. Kedua, pengurusan izin penelitian. Yang ketiga, persiapan instrumen dan enomator. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, pengolahan dan analisis data. Yang keenam, penyusunan laporan akhir. Yang ketujuh, revisi dan finalisasi laporan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.